Saya share screen ya. Oke, kita langsung saja ya. Oke, asuhan gizi pada kanker. Jadi hari ini kita akan berbicara terkait kanker itu apa, dari definisinya, etiologinya, patogenesisnya, kriteria pengobatan dan komplikasi. Mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan ketika di patofisiologi semester berapa itu? 2, 3. Nah, itulah pokoknya. Ya, jadi saya hanya mengulang aja ini permukaannya saja. Kemudian di asuhan gizinya saya akan menjelaskan hal yang paling umum terjadi pada pasien kanker, yaitu terjadinya kurang gizi atau malnutrisi, screeningnya, asesmennya, diagnosa, intervensi, hingga monitoring evaluasi. Oke, kanker. Jadi kalau dari definisinya, kanker itu atau biasa disebut neoplasma adalah penyakit dengan kelainan siklus sel khas yang menimbulkan kemampuan sel untuk, jadi si kanker ini dia itu punya kemampuan, si sel kanker ini punya kemampuan khusus. Ada 3 kemampuannya. Yang pertama, tumbuh tidak terkendali. Jadi dia tidak ada yang mengendalikan, jadi dia seperti beranak pinak secara berbelah diri secara tidak normal. Kemudian dia menyerang jaringan biologis di sekitarnya. Jadi karena dia sifatnya kayak mengalami mutasi. Jadi kita sebutnya sesuatu yang mengalami mutasi kan mutan ya. Jadi mutan itu dia biasa menyerangkan. Kemudian yang ketiga, dia dapat bermigrasi ke jaringan lain melalui sirkulasi atau sistem limfatik, disebut metastase. Metastatis ini itu yang paling membahayakan dari kanker. Ya, karena dia kalau kita bilang, oh iya kankernya sudah menyebar sampai ke otak, kankernya sudah menyebar sampai ke jantung. Nah, seperti itu. Nah, 3 karakter ganas inilah yang membedakan kanker dari tumor jinak gitu. Jadi, kanker dan tumor itu sebenarnya merupakan hal yang berbeda. Nah, ini adalah bentuk sel normal. Ya, titik-titik ini. Nah, yang titiknya lebih besar ini dia sel abnormal. Sel abnormal ini dia memperbanyak dirinya sendiri. Nah, kemudian ketika dia semakin banyak ini, dia biasanya akan menjadi benjolan. Benjolan ini pertama menjadi tumor jinak. Nah, tumor jinak ini itu dia tidak berbahaya, dia tidak menyebar ke jaringan lain atau merusak jaringan lain. Biasanya hanya ada di pembatasnya aja, nggak sampai ke pembuluh darah. Nah, jadi tumor jinak itu juga sel yang abnormal ya, tapi dia sifatnya tidak ganas atau tidak jahat. Sedangkan kalau kanker itu dia menyebar sampai merusak pembatasnya ini ya pembatasnya, hingga masuk ke pembuluh darah dan dia mengintervensi atau merusak jaringan biologis lainnya. Nah, beberapa tumor yang jinak ini bisa berubah menjadi ganas bila tidak dihilangkan. Namun, beberapa pula tumor jinak tidak berubah dan tetap bersifat jinak. Jadi ketika orang merasa ada benjolan, patut segera dicek apa itu jenisnya, si selnya ini termasuk jenis sel tumor yang jinak atau tumor yang ganas atau kanker gitu ya. Jadi dia masing-masing sel itu punya, sel-sel abnormal itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Oke, kemudian bagaimana kanker menyebar? Ini adalah kanker primer atau yang utama di sini. Misalnya kalau kanker paru-paru ya, berarti dia ada di jaringan atau organ paru-paru, atau kanker payudara. Jadi dia biasanya benjolannya di payudara. Nah, ketika sudah dirusak, dia akan menyebar nih, masuk ke pembuluh darah. Masuk ke pembuluh darah, ini yang dia menyebar mengalami metastasis, sel-selnya terpisah dan menyebar
dan dia bisa beranak pinak ke jaringan yang lain gitu. Jadi ini itu adalah sel yang hidup kan dia gitu. Jadi dia bisa beranak pinak sendiri. Serem. Kemudian etiologinya apa? Jadi ada dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Faktor genetik itu antara 5 sampai 10, sisanya adalah lingkungan. Lingkungannya seperti apa? Seperti diet atau pola hidup, pola makan, atau orang-orang yang mengalami obesitas, itu dia punya faktor resiko 30 sampai 35%. Orang yang mengkonsumsi tembakau biasanya mengalami ya kanker paru atau kanker yang di sekitar saluran pernafasan ya, entah itu mulut, entah itu tenggorokan dan yang lainnya. Itu 25 sampai 30%. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ada infeksi dari radiasi, stres, kurangnya aktivitas fisik, polutan, dan bahan kimia. Nah, secara patogenesis, jadi patogenesis itu tingkat lanjutnya ya. Patogenesis kanker ini dapat dilacak balik ke mutasi DNA yang berdampak pada pertumbuhan sel dan metastasis. Zat yang menyebabkan mutasi DNA itu disebut mutagen. Dan mutagen yang menyebabkan kanker itu disebut karsinogen. Oleh karena itu kenapa pada beberapa bahan makanan biasa pengolahannya ya atau kandungannya itu bilangnya itu mengandung zat karsinogen. Artinya zat ini itu yang dia dapat menyebabkan mutasi DNA. Oke. Nah, setiap hal yang bereplikasi memiliki kemungkinan cacat atau mutasi. Jadi sesuatu hal yang dia itu mengalami pembelahan sel secara tidak normal tentu saja ya. Secara tidak normal itu biasanya tidak sempurna. Seperti cloning itu juga dia sebenarnya ada pasti bagian yang tidak sempurna dari cloning itu. Nah, kecuali ada pencegahan atau perbaikan dari kecacatan itu, oke. Nah, jadi jika ada pencegahan atau perbaikan kecacatan itu sebenarnya masih ada gitu dan mungkin diwariskan ke sel anak. Jadi oleh karena itu kenapa salah satu faktornya itu adalah genetik. Biasanya tubuh itu melakukan penjagaan terhadap kanker seperti apoptosis. Apoptosis itu jadi kayak menghancurkan sel yang dia itu aneh gitu. Kemudian ada molekul-molekul pembantu dan yang lainnya. Namun, metode dari koreksi kecacatan ini biasanya gagal, terutama terjadi bila ada di lingkungan yang membuat kecacatan ini lebih mungkin untuk muncul. Jadi, tubuh itu sebenarnya punya respon ya terhadap kalau misalnya ada sel yang aneh, dia akan dimusnahkan. Tetapi ketika lingkungan di sekitar kita, gaya hidup kita, gaya makan kita tidak mendukung perbaikan itu atau tidak mendukung pencegahan itu, maka ya kecacatan itu akan terus muncul dan menyebar seperti itu. Jadi setiap dari kita itu sebenarnya memiliki sel kanker ya, tapi dia ibaratnya gini, aktif atau tidaknya tergantung dari kita. Oke, lingkungannya ini ya, bahan-bahan yang merusak, karena itu kanker adalah penyakit progresif. Oke. Jadi karena kecacatan ini, sel itu mulai bertindak
berkebalikan dengan fungsi seharusnya. Jadi seharusnya dia itu memperbaiki jaringan yang ada, tetapi dia malah merusak jaringan yang ada. Karena dia cacat gitu. Jadi ini ya, dari normal sel, kemudian ini bertransformasi menjadi tumor. Nah, dia ada yang namanya proliferasi, untuk ada pertumbuhan tumor di sini, ketika dia menginvasi jaringan yang lain, terjadi tumor metastasis gitu. Ya ini good to know aja ya. Oke, faktor resikonya yang pertama adanya radiasi. Jadi kepaparan radiasi ya, itu juga salah satu faktor resiko. Oke, sepertinya sinyal saya. Kemudian infeksi. Jadi infeksi ini seperti misalnya ada beberapa virus yang dia itu mendukung untuk pembentukan sel-sel yang tidak sempurna. Jadi seperti misalnya virus Epstein-Barr, yaitu biasanya menyerang di nasofaring sehingga menyebabkan kanker nasofaring. Kemudian seperti virus hepatitis B atau hepatitis C, dia kalau tidak segera disembuhkan untuk hepatitis B dan C ini akan menjadi kanker hati. Bahkan Helicobacter pylori ini ketika dia kondisinya kronis itu berlangsung lama ya, maka akan menyebabkan kanker lambung. Oke. Kemudian faktor resiko ketidakseimbangan metabolisme. Oke, ini udah ngomong metabolisme, kemudian ketidakseimbangan hormonal, dan karena keturunan. Jadi kalau ada meskipun orang tua tidak mengalami penyakit yang sama, tetapi kalau misalnya ada tante, om, nenek, kakek itu mengalami penyakit yang sama, ya ada kemungkinan asalnya dari sana. Oke, kanker. Kriteria dan klasifikasinya itu terbagi menjadi beberapa hal. Jadi sebenarnya kanker itu namanya masing-masing atau klasifikasinya itu tergantung jenis organ atau sel tempat terjadi. Jadi misalnya kanker yang mulainya dari usus besar, maka disebut kanker usus besar. Kanker yang berasal dari sel basal dari kulit itu karsinoma sel basal atau kanker sel basal. Ada juga menurut klasifikasi umum disebut karsinoma. Jadi kanker itu ada jenisnya. Yang pertama karsinoma. Karsinoma ini terjadi pada jaringan epitel seperti kulit atau jaringan yang menyelubungi organ tubuh. Jadi kalau organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan yang lainnya ya, itu kan dia punya pelindung ya. Nah, pelindungnya itu kalau misalnya ada kanker di sana di jaringan itu, maka dia disebut karsinoma. Misalnya karsinoma serviks, kanker tiroid, kanker lambung. Kemudian ada namanya sarkoma. Sarkoma ini terjadi pada tulang, otot, pembuluh darah, jaringan adipose, dan jaringan pendukung lainnya. Jadi kalau pada pelapis organ itu karsinoma, kalau pada tulang, otot, sesuatu yang kecil-kecil gitu ya, itu sarkoma. Kemudian ada yang namanya leukemia. Leukemia itu kalau dari bahasanya leu ya, itu merupakan kanker yang terjadi akibat tidak matangnya sel darah yang berkembang dalam sungsum tulang. Oke. Jadi leukemia ini kanker yang dia itu biasanya ada di sel darah. Bisa leukemia sel darah putihnya atau mungkin sel darah lainnya kayak gitu ya. Yang terakhir limfoma. Limfoma ini kanker yang timbul dari nodus lim atau jaringan pada sistem kekebalan. Jadi dia menyerang kekebalan itu sendiri gitu. Padahal kekebalan itu melindungi kita, tetapi justru kekebalan itu merusak imunitas kita.
Oke, pengobatan kanker secara medical treatment. Yang pertama pembedahan atau operasi, jadi biasanya diambil kankernya. Jadi kalau seperti teman-teman ketahui kanker payudara gitu ya, itu diambil payudaranya misalnya. Terus kanker hati, hatinya dipotong gitu. Yang kena kanker itu. Kemudian kemoterapi ini untuk membunuh sel-sel kanker. Jadi kan karena si kanker ini dia sudah merusak jaringan dan menyebar, sehingga kita nggak tahu ya sebarnya di mana aja, maka kita perlu membunuh sel kanker itu. Radioterapi menggunakan sinar menggunakan sinar radiasi. Jadi sama tujuannya untuk membunuh sel kanker atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Terapi hormon, dan yang kelima terapi biologi atau menggunakan obat khusus ya. Oke, komplikasi yang terjadi biasanya pembuluh darah di bagian atas dada dan leher ini biasanya bengkak. Jadi biasanya akan terlihat seperti orang itu semakin bulat gitu ya. Jadi wajah leher bagian atas itu bisa membengkak. Ini disebut superior vena cava syndrome. Kemudian ini itu terjadi spinal cord compression jika kanker menekan tulang belakang atau saraf tulang belakang. Jadi menimbulkan rasa sakit dan kehilangan fungsi seperti berkemih. Jadi rasa ingin pipis atau untuk menahan pipis atau menahan hal yang lain yang butuh saraf ini itu dia tidak bekerja gitu. Pendarahan, jadi kanker ini dia merusak atau mengikis pembuluh darah sekitarnya sehingga menjadi rentan untuk terluka, meradang, dan sobek. Brain dysfunction, biasanya fungsi otak tidak berjalan normal karena kanker yang berkembang di dalamnya. Jadi misalnya mudah pusing, mudah ngantuk, sakit kepala, penglihatan tidak normal, mual muntah, dan yang lainnya. Nyeri, kehilangan berat badan, dan rasa lelah. Ini nanti penjelasannya bisa teman-teman baca sendiri ya. Pembengkakan kelenjar getah bening, depresi. Nah, nanti kita akan lebih dalam terkait kehilangan berat badan ini ya. Oke, kita masuk ke asuhan gizi. Jadi yang pertama kita akan membahas kurang gizi pada pasien kanker. Oke, jadi 85% pasien kanker ini dia mengalami malnutrisi. 20-50%-nya kematian pasien kanker disebabkan karena malnutrisi. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Faktor karena pengobatan, asupan inadekuat karena anoreksia, efek katabolik, jadi pemecahan bukan pembentukan ya, tapi pemecahan yang besar-besaran, dan metabolisme zat gizi yang tidak normal. Ini pengobatan itu termasuk di dalamnya kemoterapi, radioterapi, yang dia itu biasanya akan menyebabkan anoreksia. Jadi anoreksia itu bukan gangguan, bukan eating disorder yang ini ya, yang sengaja untuk memuntahkan sesuatu. Jadi ini karena memang anoreksia di sini dia mual dan muntah karena efek obat itu. Nah, obat kemoterapi itu akan menyebabkan inflamasi pada mukosa membran saluran cerna. Jadi ada obat, ini efek sampingnya ya. Efek sampingnya dia itu akan menyebabkan inflamasi. Selanjutnya dia di saluran cerna itu akan menjadi stomatitis, glositis, dan cheilitis. Jadi kejadian infeksi-infeksi pada saluran cerna. Sehingga karena ada infeksi di sana, nyeri kan itu sakit ya, nggak enak kalau makan. Maka terjadi penurunan asupan makanan.
Kemudian menurun cadangan energi pada tubuh dan menyebabkan malnutrisi atau kakeksia. Gitu. Oke, akibat dari malnutrisi pada kanker itu yang pertama menurunnya kualitas hidup. Yang kedua, mengurangi respon kemoterapi. Jadi kalau dianya kurus atau malnutrisi, kemoterapinya ini biasanya akan lebih nggak ngefek gitu, nggak ada efeknya atau efeknya itu menurun. Meningkatkan resiko kemoterapi induced toxicity. Jadi tubuh itu kayak keracunan akibat kemoterapi, menurunnya daya tahan tubuh, menurunnya kekuatan otot, meningkatkan resiko komplikasi kalau dia habis pasca operasi, semakin lama rawat inapnya, dan angka harapan hidupnya lebih rendah. Oke, sebelum kita masuk ke screening, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya lanjut saja ya. Oke, di asuhan gizi ini yang kedua adalah screening. Jadi screening itu kalau teman-teman tahu ya, mungkin ini proses sederhana untuk mendeteksi pasien yang beresiko. Tujuannya bisa dilihat ya untuk memprediksi outcome, mengetahui pengaruh dari intervensi gizi, kemudian komponen utama ini saya membahas lagi ya terkait screening gizi. Komponen utamanya yaitu kondisi sekarang, kondisi yang stabil, jadi termasuk kehilangan berat badan, kondisi yang memburuk, penurunan nafsu makan, dan pengaruh penyakit. Nah, ini adalah jenis-jenis screening gizi pada anak. Jadi kalau ada anak yang masuk rumah sakit ya, kalian bisa memilih menggunakan screening gizi yang mana. Tapi sebenarnya kalau nanti kalian bekerja di rumah sakit, screening gizinya itu tergantung di rumah sakitnya menggunakan apa. Jadi kalian tinggal mengikuti saja. Tetapi kalau kalian merupakan nantinya ke depannya menjadi kepala instalasi gizi gitu ya, terus ingin mengubah screening gizi yang ada di sana gitu, bisa gitu. Jadi kalian tinggal menyesuaikan mau menggunakan yang mana untuk pasien anak. Ini contoh formulirnya. Ini formulir nutritional risk score. Kalau ini kuesioner dari Strong Kids. Ya. Terus pada pasien dewasa itu berbeda lagi. Ini adalah screeningnya. Nah, formulirnya seperti ini. Kalau formulir MAS ini formulir screening NRS 2002. Jadi setiap rumah sakit itu punya formulir berbeda-beda untuk screening ya. Karena biasanya yang melakukan screening itu bukan langsung ahli gizinya, tapi yang melakukan screening itu biasanya perawat yang dia kontak pertama kali dengan pasien. Jadi kalau biasanya itu di rawat inap di IGD atau di unit gawat darurat, instalasi gawat darurat gitu. Jadi mereka punya formulir untuk screening. Tetapi kalau di IGD atau UGD-nya tidak ada screeningnya, biasanya ini memang dilakukan oleh ahli gizi. Jadi memang balik lagi tergantung dari kebijakan rumah sakit itu yang berhak melakukan screening siapa, terutama screening gizi ya. Gitu. Karena tenaga kesehatan lainnya juga punya formulir sendiri untuk men-screening pasien. Oke, kita masuk ke asesmen gizi. Antropometri. Jadi kalau pada pasien kanker itu yang dilihat BBTB-nya, kemudian IMT-nya, riwayat penurunan berat badannya. Kalau misalnya dia terlalu lemas untuk diukur atau tidak bisa berdiri, biasanya kita bisa menggunakan MWC atau lingkar lengan atas.
Kita bisa mencari juga tingginya apa namanya pakai lingkar betis, nanti biasanya ada konversinya. Dan tinggi lutut ini untuk mengkonversi ke tinggi badan. Kemudian ini ya, kalau BMI-nya itu kurang dari 2 berdasarkan usual body weight, UBW itu usual body weight atau berat badan pada umumnya, itu dia mengindikasikan adanya pemecahan protein, depletion. Jadi ini pemecahan protein. Oke, kemudian 20% kematian. Oke, ini udah tadi. Nah, kalau MUAC-nya kurang dari 60%, dari standar, biasanya ini ya, sama. Ada pemecahan protein, dan MUAC ini merefleksikan status gizi terutama cadangan protein. Sebenarnya kalau untuk standar ini itu tergantung di masing-masing negara. Jadi kalau di Indonesia itu pakai standar bukan 23,5 ya, ada lagi kayaknya. Oke, saya lupa. Coba nanti teman-teman cari kalau misalnya kalian dapat kasus yang dia menggunakan datanya lingkar lengan atas, cari standarnya berapa ini orang dikatakan kurus atau malnutrisi. Gitu. Oke, biokimikalnya jadi yang dilihat itu seperti protein status, albumin, transferin, kemudian iron status, hematokrit iron status, kreatinin, nitrogen dalam urin, vitamin mineral, lipid protein, glukosa darah, status infeksi, hasil ronsen. Banyak sekali karena memang apa namanya kanker ini complicated ya. Oke, kliniknya atau klinisnya, fisik klinisnya biasanya dilihat dari ini mata, konjungtiva enemis. Konjungtiva enemis itu nama apa ya? Nama sebutannya ini loh, pemeriksaan di bawah mata ini biasanya dilihat apakah pucat atau tidak. Kemudian gigi tanggal atau tidak lengkap, atau mengalami karies gigi atau tidak, disfagia, dan odinosfagia. Jadi kalau disfagia itu kesulitan menelan, kalau odinosfagia itu ada gangguan menelan. Megah, mual, ini terkait saluran cerna, harus ditanyakan. Kemudian tekanan darah, suhu, dan pemeriksaan fisik lainnya seperti misalnya lemas, kehilangan massa otot, dan output cairan sehari. Nah, untuk dietary evaluasinya bisa pakai recall 24 jam atau replikasi. Baiknya replikasi sih, maksudnya replikasi ini supaya tahu rata-ratanya berapa. Terus diet history, seperti pola makannya, kemudian asupan makan per oral, aksesnya, pantangannya, alerginya, dan yang lain. Kemudian food record ini jadi kalau dietary evaluasi ini tidak dilakukan semua, tapi tergantung dari kemampuan ahli gizi. Yang biasanya umum dilakukan adalah food record dan diet history. Ya, ini yang umum dilakukan oleh ahli gizi di rumah sakit. Nah, kalau ini juga pengetahuan dan persepsi gizi pasien. Jadi apakah pasien itu punya persepsi bahwa kalau keluarga saya sakit tidak boleh makan yang tinggi protein karena nanti akan gatal-gatal. Atau kalau keluarga saya yang sakit harus minum air kelapa apapun bentuk penyakitnya, misalnya kayak gitu. Nah, persepsi gizi semacam itu harus kita ketahui ya untuk menegakkan diagnosanya mungkin. Kemudian kemampuan sosial ekonomi ini juga harus diperhatikan. Oke, riwayat personal itu seperti data riwayat sebelum dan sesudah masuk rumah sakit, data sosial ekonomi, riwayat penyakit dan pasien, riwayat penyakit pasien dan keluarga, pengobatan yang pernah dijalani atau belum pernah. Jadi misalnya
Ibu didiagnosa kanker payudara kapan? Oh, 3 tahun yang lalu. Sudah melakukan pengobatan apa? Belum, Mbak, saya hanya pengobatan alternatif gitu. Oh, kenapa tidak ke dokter, Bu? Nah, kita perlu tahu alasannya apa. Misalnya mahal atau takut atau seperti apa gitu. Oke, untuk diagnosanya biasanya yang muncul adalah ini biasanya, tetapi tergantung sesuai apa namanya problem dari pasien. Jadi inadequate oral, inadequate fluid intake, peningkatan kebutuhan zat gizi, kesulitan menelan, kesulitan mengunyah. Ini ya ada gangguan pada fungsi GI-nya, kemudian berhubungan dengan laboratorinya, ini penurunan berat badan yang tidak diinginkan, dan pengetahuan kurangnya pengetahuan yang berhubungan dengan makanan, gizi, dan hubungan keduanya. Intervensinya dari tujuan diet, ini ada beberapa tujuan. Tidak perlu semuanya dimasukkan kalau nanti kalian melakukan case, tergantung dari kasusnya. Ya, ini adalah tujuan diet pada umumnya. Jadi memberikan makanan seimbang sesuai penyakit, mempertahankan atau memperbaiki. Jadi misalnya si pasien masih normal, berarti mempertahankan status gizi. Tapi kalau pasiennya itu kurus, dia memperbaiki status gizi, mencegah penurunan berat badan berlanjut. Kalau pasiennya nggak turun berat badannya, ya ini nggak usah keluar gitu. Kemudian misalnya pasiennya hanya mual dan muntah, berarti mencegah mual dan muntah. Ini konstipasi sama diarenya nggak usah gitu. Terus dan yang lainnya. Oke, kalau energinya ini bisa menggunakan Harris Benedict atau pakai rumus Mifflin. Kemudian ini itu ada sumber beberapa referensi yang digabungkan. Jadi untuk pasien kanker dengan obesitas itu biasanya menggunakan 21 sampai 25 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian ini untuk pasien dewasa yang dia itu lemah atau berbaring gitu ya, tidak melakukan kegiatan apapun. Ini yang biasanya mengalami sepsis. Kemudian ini yang dia itu butuh peningkatan berat badan atau pasien yang dia mengalami yang akan transplantasi stem cell. Jadi sum-sum tulang belakang. Kemudian ini pasien yang biasanya stresnya tinggi. Jadi tiap case dia punya sendiri-sendiri. Atau mau menggunakan ini, atau ini juga boleh. Nah, kalau menurut Aspen tahun 2007, kanker dengan berat badan yang kurang, kebutuhannya antara 30 sampai 40. Kalau yang inaktif itu 25 sampai 30, yang stres dan hipermetabolik 35, terus yang tadi mengalami sel itu 30 sampai 35 dan sepsis 25 30. Hampir sama sih. Ya, tapi mungkin bisa menggunakan Aspen yang ini. Untuk protein ini tidak dianjurkan lebih rendah dari 1 gram, kecuali bila dia itu punya riwayat atau saat itu dia didiagnosa gagal ginjal akut. Jadi kalau gagal ginjal akut itu dia biasanya 0,5 sampai 0,8 atau 0,8 sampai maksimal 1,2. Nah, terus untuk pasien yang tidak stres itu 1 sampai 1,5, yang transplantasi sum-sum tulang ini 1,5, yang perlu peningkatan protein itu 1,5 sampai 2,5. Untuk lemak ini 25 sampai 40%. Yang diutamakan adalah asam lemak esensial, contohnya minyak zaitun. Dan karbohidratnya 60 sampai 70. Vitamin mineral biasanya kebutuhan B1, B9, vitamin C, vitamin A. Ini sehubungan dengan ini ya, kandungan
kandungan air pada tubuh pasien. Ya, karena itu kenapa muncul dan beberapa manfaat terkait ABC ini. Terutama untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Kemudian mineralnya seperti kalium, magnesium, zinc, koper, dan iron. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan AKG. Namun, bila terdapat tanda defisiensi, kebanyakan F, defisiensi, maka bisa diberikan suplementasi. Untuk cairan setiap umur ini punya kebutuhannya atau gampangannya 1 mili dari setiap kebutuhan energi. Jadi kalau misalnya kebutuhan energinya 2000, berarti cairannya 2000 mili atau 2 liter. Oke, mungkin sampai sini ada dulu yang ditanyakan. Ada yang mau bertanya terkait asupan gizinya? Ini setelah ini saya akan menyampaikan terkait apa aja yang biasanya muncul pada pasien dan penanganannya secara gizi seperti apa. Oke, ada yang bertanya? Tidak? Oke, tidak ada yang bertanya. Saya lanjut aja. Jadi, anjurannya dan syarat dietnya itu, bila asupannya itu lebih dari 6, ini seharusnya kurang ini. Saya edit dulu aja deh. Pada lupa. Oke, jadi ada anjuran bahwa kalau dalam seminggu itu dia asupannya kurang dari 60% setiap harinya, maka dia perlu ada asupan nutrisi enteral. Nah, diantisipasi juga adanya refeeding syndrome. Sehingga dianjurkan, jadi kalau si pasien mengalami refeeding syndrome, dianjurkan pemberian dietnya itu selama 2 hari pertama tidak lebih dari 50%. Jadi misalnya kebutuhannya 2000. Nah, kita pakai 45% gitulah ya. 45% untuk memenuhi 2 hari pertama. Nanti di hari ketiga ditambah lagi 50%. Hari ke 7 misalnya ditambahkan lagi 60% dan seterusnya. Supaya tidak keluar atau tidak mengalami refeeding syndrome. Nah, saliva yang kental itu memperburuk karies sehingga tidak boleh terlalu sering diberikan roti dan minyak. Jadi kita harus tahu pasien ini dia sering memproduksi saliva enggak atau salivanya kental enggak gitu. Oke, gigi. Kalau misalnya ada pasien dengan gigi yang tanggal, ya, dia itu akan sensitif pada makanan yang manis. Jadi kita tidak bisa memberikan snack yang terlalu manis atau terlalu panas dan dingin. Untuk masalah karies, hindari gula dan makanan manis. Untuk masalah mulut kering, ya, biasanya mulutnya itu kering, rasanya itu pecah-pecah gitu ya. Beri permen rendah kalori, atau makanannya itu ada dikasih saus gitu untuk meningkatkan intake cairan, atau pakai makanan yang berkuah potongan kecil dan setiap suapan itu disuruh untuk minum, jadi supaya mulutnya tidak kering. Kalau ada sebutannya itu dysgeusia atau mouth blindness, jadi dia menolak untuk makan. Ini bisa ditingkatkan dengan membuat makanan dengan penampilan warna aroma semenarik mungkin. Dan makanannya dengan rasa agak asam atau segar. Jadi kalau dia di kasusnya bilang menolak makan ya, kayak udah nggak nafsu makan, bisa dilakukan ini. Kemudian mengalami stomatitis, mukositis, dan yang lainnya, bisa pakai makanan saring, bumbu yang tidak merangsang, hindari asin dan asam, dan cairan. Oke, ini adalah penyertanya anoreksia. Jadi hilangnya nafsu makan ini akibat
menyebabkan ketidakseimbangan asupan kalori dan metabolisme, sehingga mengalami penurunan berat badan, kakeksia, dehidrasi, dan ketidakseimbangan elektrolit. Caranya dengan memberikan makanan kesukaannya. Jadi kalau dia suka makan es krim, ya kasih es krim. Kalau dia sukanya makannya bakso, ya kasih bakso kayak gitu. Dan ciptakan suasana makanan yang nyaman. Jadi jangan misalnya itu orang sukanya makan bersama keluarga gitu. Jangan dia makan sendirian, tapi kalian juga ikut makan di sampingnya sambil ngobrol atau misalnya sambil jalan-jalan di taman, piknik kayak gitu. Kemudian olahraga ringan, porsi kecil tapi sering, dietnya pakai TKTP bisa. Jangan minum saat makan, hindari makan berbau menyengat, dan dianjurkan mengkonsumsi EPA atau omega 3 seperti minyak ikan untuk meningkatkan nafsu makan. Untuk kakeksia, jadi kakeksia itu dia kehilangan massa otot juga, tidak hanya kehilangan berat badan, tapi kehilangan massa otot dan massa lemak, ketidakseimbangan elektrolit, dan gangguan fungsi organ. Biasanya terjadi pada orang yang menderita kanker paru, pankreas, saluran cerna atas, dan lebih jarang pada kanker payudara. Jadi jarang sih orang dengan kanker payudara dan saluran cerna bawah itu mengalami kakeksia. Nah, caranya bisa mengobati penyebabnya. Jadi ya pasti ya, karena kalau penyebabnya adalah kanker ya kita obati kankernya. Kemudian asupan protein bisa dengan pemberian nutrisi enteral atau parenteral. Ini dispasia, kesulitan atau nyeri saat menelan karena tumor atau pengobatan. Itu bisa terapi menelan, manajemen rasa nyeri, melatih oromotor untuk menelan, atau mengubah posisi duduk. Dan konsistensi makanannya, atau tekstur makanannya, atau bentuk makanannya. Ya, bisa cairan kental, semi padat, lembut. Nah, mual muntah sendiri jika terjadi 10 kali dalam sehari, lebih dari 10 kali dalam sehari, bisa menggunakan dukungan parenteral. Ya, kemudian ada intervensi gizinya, dia makanan dingin lebih baik, hindari makanan berlemak, dan jahe ya, jahenya bisa dibikin wedang jahe atau misalnya dia mengunyah jahe gitu atau permen jahe gitu ya. Untuk konstipasi dan diare seperti pada umumnya. Oke, untuk monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi itu kalau dari antropometrinya dilihatnya dari berat badan dan lingkar lengan atas. Frekuensinya jadi ini karena perubahannya itu tidak langsung ya pada dewasa, jadi biasanya diambilnya 3 sampai 5 hari sekali. Evaluasinya tetap atau turun bila obesitas. Targetnya. Kemudian biokimia ini sesuai yang diteskan oleh dokternya, sesuai anjuran dokter, targetnya normal. Kemudian fisik klinis, mual, muntah, perubahan pengecapan, menelan, perut kembung. Setiap hari ditanyakan, gimana, masih mual nggak? Gimana perutnya masih nyeri nggak? Nyeri sebelah mana? Lebih baik nggak dari kemarin? Kayak gitu-gitu. Targetnya dia membaik ya, atau tidak ada. Kemudian dietary-nya dari asupan energi, zat gizi makro dan mikro dilihat setiap hari. Jadi lihatnya dari mana? Dari asupan rumah sakit dan asupan dari luar. Jadi biasanya karena nggak nafsu makanan rumah sakit, mereka akan membawa makanan dari luar. Itu ditanyakan setiap harinya. Kemarin makan apa saja gitu. Ini dibawain nggak, atau ada pengunjung nggak, ada bawain makanan sesuatu nggak, kayak gitu. Oke. Ya, mungkin itu ada yang ditanyakan teman-teman? Bu, saya mau bertanya.
Oh iya, silakan Ola. Ini kan kanker itu kan banyak kan Bu, kayak yang tadi ada karsinoma, sarkoma, leukemia gitu. Jadi syarat diet semua ini umum untuk kanker-kanker itu atau ada kayak khusus-khususnya gitu? Misalnya sarkoma khusus kayak gini gitu, atau ini umum? Terima kasih Bu. Ya, jadi kalau untuk dari asuhan gizinya, kanker itu memang banyak klasifikasinya, tetapi kita menggunakan ini untuk secara umum. Nah, yang membedakan nanti memang adalah di medical treatment-nya. Jadi pengobatannya itu akan berbeda pada setiap apa jenis kanker yang ada kayak gitu. Tapi untuk asuhan gizinya secara umum sama ya. Intinya adalah kalau di kanker ini bagaimana caranya supaya asupannya itu terpenuhi karena mereka pasti beresiko untuk mengalami apa namanya penurunan berat badan, tidak nafsu makan, jadi mereka jadi gizi buruk. Jadi kalau kita lihat rata-rata sebagian besar meskipun tidak semua orang dengan kanker ini biasanya kurus, terutama yang sudah mengalami kemoterapi kayak gitu. Kalau yang baru pengangkatan operasi atau pembedahan biasanya belum terlihat kurusnya, tapi setelah kemoterapi biasanya mereka akan terlihat semakin kurus. Gitu. Itu sih Triola. Oke. Makasih, Ada Bu. lagi yang ditanyakan? Ibu. Iya, Des. Bu Desi izin bertanya. Jadi Bu, seperti yang untuk melanjutkan pertanyaan Triola tadi gitu kan. Kalau Ibu bilang semua asuhan gizi terkait kanker itu kan sama. Nah, ada nggak sih Bu kayak makanan khusus yang memang dihindari untuk penyakit kanker tertentu gitu? Nah, tahu seperti kayak leukemia untuk apa leukemia gitu, nggak boleh nih makanan ini gitu. Atau ada nggak sih yang kayak gitu gitu? Oke. Bener-bener dilarang. Oh iya. Oke, terima kasih Des. Jadi kalau untuk makanan yang dilarang dan dianjurkan itu ada ya. Jadi biasanya makanan-makanan yang mengandung karsinogenik seperti biasanya kalau dari pengolahan kayak kita tahu ya makanan yang dibakar makanan yang dibakar itu sebenarnya dia mengandung karsinogenik meskipun kita juga belum tahu sih seberapa besar itu. Kemudian seperti makanan-makanan laut yang dia beresiko untuk mengandung semacam kayak merkuri atau sesuatu yang kita tidak tahu dia segar atau tidak kayak gitu. Tapi sebenarnya itu tidak dihindari secara serta merta ya. Kalau untuk ikan laut kan karena kita tahu, tapi dia beresiko sih. Jadi kalau menurut saya misalnya mau dikasih ikan, amannya minyak ikannya langsung atau ikannya itu yang memang benar-benar segar atau menggunakan ikan tawar gitu. Karena dikhawatirkan itu tadi dia termasuk makanan yang memicu gitu. Kemudian ada juga ini mantap ya. Kalau nggak salah kebanyakan bilangnya ini saya punya dosen yang dia mengalami kanker payudara. Beliau mengatakan bahwa beliau mengurangi makanan-makanan yang ber-MSG gitu. Jadi dia sampai diet kayak diet mayo gitu. Jadi tidak menggunakan bumbu apapun, bahkan garam dan gula tidak. Jadi dia benar-benar hanya makan dari rasa makanan itu saja gitu. Tetapi itu semua tergantung pada riwayat pola makannya ya. Kalau memang riwayatnya itu dia suka makanan fast food, dia suka makanan yang dibakar-bakar gitu, maka kita harus menghindari makanan-makanan yang dia suka itu gitu. Tapi kalau misalnya dia riwayatnya sudah bagus, sebenarnya ya kita tidak perlu menghindari makanan-makanan tertentu kayak gitu. Itu mungkin Desi yang bisa saya jawab. Ya Bu, makasih Bu. Soalnya Desi pernah baca di buku Sylvia. Nah di situ asuhan gizi ada makanan yang memang dianjurkan dan tidak dianjurkan seperti itu Bu. Iya. Ya pasti jadi ada sih mau bertanya, ada informasi dari Ibu yang lebih lanjut seperti itu.
Oke. Ya, oke. Terima kasih Desi pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, ini oke. Jadi dari kasus yang kemarin, mungkin ada 2 kelompok ya yang belum saya kasih komentar karena problemnya sebenarnya masih sama. Sebentar saya stop share dulu. Problemnya itu masalah kalian itu sama sebenarnya. Nah, ini oke, ini kasus aja untuk kanker ya. Nanti ini cukup complicated, sangat menarik tapi ya. Ini untuk kelompok 1 sampai 4 yang nomor 1 ini. Oke, 1 halaman sendiri nih informasinya. Kemudian kelompok 5 sampai 8 yang kedua ya. Ini sudah lengkap tidak seperti kemarin ya. Oke. Nah, tambahan dari saya, karena di kasus ini akan ada beberapa kata-kata yang mungkin kalian apa ya ini komposmetis, kemudian misalnya obstruktif, penyakit paru obstruktif itu yang seperti apa, terus misalnya seperti CEA itu apa artinya. Nah, atau mungkin udah obat-obatan yang lain sih. Nah, jadi nanti di laporannya atau di presentasinya, tolong cari kata-kata yang menurut kalian sulit atau tidak tahu artinya. Dan cari tahu artinya itu apa, definisinya apa. Jadi ketika kalian nanti menemukan kasus yang sama rumitnya, kalian tidak akan mikir, ya ampun aku sebodoh itu ya, nggak tahu arti kata itu. Jangan sampai seperti itu, karena apa namanya, kalian harus tahu apa istilah-istilah kedokteran yang ada gitu ya. Nah, cari kata-kata sulitnya. Kemudian saya sampaikan di sini teman-teman bahwa dalam terapi itu, intervensi gizi itu ada 2 hal. Yang pertama terapi diet dan kedua terapi edukasi. Nah, di dalam terapi diet itu harus mencangkup tujuan, prinsip, dan syarat. Ini saya balik lagi ke ada nggak sih kalian mata kuliah ini? Oke, baik kan. Jadi di tujuan itu hanya tujuan terkait terapi diet saja. Jadi kalau tujuannya di situ mengedukasi, tidak perlu dimasukkan. Itu dimasukkannya ke terapi edukasinya. Jadi tujuannya itu ya tujuan terkait diet, misalnya meningkatkan asupan makan, mengurangi keluhan mual muntah, kemudian mencegah penurunan berat badan, hal-hal yang terkait dengan diet gitu. Kemudian prinsipnya apa? Prinsipnya itu seperti ya, kalian mau pakai diet TKATP, atau diet rendah garam, atau diet tinggi protein, atau diet jantung, atau diet dislipidemia, kayak gitu-gitu. Jadi sesuatu yang ini loh pasien ini dietnya ini kayak gitu. Itu prinsipnya. Nah, syaratnya itu baru nanti kalian paparkan gitu. Jadi dipaparkan misalnya energinya itu nanti berapa? Misalnya 40 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian jadi misalnya gini. Misalnya energi 40 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, itu langsung sama dengan katakan 2.200 kilokalori sehari gitu. Terus misalnya lagi protein 1 gram per kilogram berat badan atau misalnya 10%, 15%. Nah, ini saya ngarang aja ya. Misalnya di sini 30 gram per hari. Nah, jadi di dalam syarat ini sudah tercantum bukan lagi rentang, bukan lagi kalian nulisnya protein 10 sampai 15%. Ini
ini salah gitu. Jadi nggak ada lagi itu di dalam asuhan gizi itu ada rentang di sana. Jadi langsung kalian nembak berapa yang mau dipakai, berapa persen gitu, yang udah harus ditetapkan. Termasuk zat gizi yang mikro juga gitu, seperti vitamin mineral. Jadi kalau vitamin mineralnya itu kalian sesuai AKG ya, iya sesuai AKG-nya berapa gitu. Atau misalnya kalian cari referensi, oh ternyata kayak tadi kebutuhan minyak ikannya 4 sampai 6 gram per hari gitu. Nah, tulis aja berarti kebutuhan minyak ikan 5 gram per hari misalnya kayak gitu. Seratnya berapa? Airnya berapa? Kayak gitu. Jangan air 1 mililiter. Tapi 1 mililiter itu berapa? Langsung aja misalnya 1 mililiter. Misalnya langsung aja 2000 mili, misalnya kayak gitu. Ya. Oke, kemudian ada informasi mengenai frekuensi. Nah, kemarin itu saya membaca nggak ada kayaknya, beberapa sih ada, beberapa 1-2 kelompok. Itu frekuensi pemberian makannya. Jadi misalnya makan 3 kali makan 2 selingan atau 3 kali makan 3 kali selingan. Kemudian pemberian kecil tapi sering kayak gitu-gitu. Kemudian bentuknya apa? Lunak, saring atau apa gitu kan. Jadi saya baru ngeh ketika ada sih yang sudah dituliskan makanan lunak gitu ya. Tapi berapa nggak ada juga. Jadi saya harus baca menunya, ini sebenarnya menunya menu apa? Menu makanan biasa, lunak, atau apa gitu. Terus ada informasi yang penting juga terkait makanan yang dianjurkan dan dihindari. Nah, kenapa ini penting? Jadi ketika nanti di rumah sakit, informasi inilah yang harus dipenuhi untuk menyusun menunya. Jadi misalnya yang dihindari makanan yang merangsang, misalnya rasa pedas, merica misalnya atau cabai. Jadi ketika di dapur kalian harus memastikan nggak ada cabai, nggak dikasih merica, cukup gula garam, kayak gitu-gitu. Oke, nah itu terapi dietnya. Kalau untuk terapi edukasinya, bukan hanya terapi edukasi bla bla bla, hanya 3 bagian, tetapi kalian harus ada tujuannya apa. Meningkatkan pengetahuan terkait kanker, meningkatkan pengetahuan terkait makanan yang harus dihindari dan dianjurkan untuk pasien kanker. Terus misalnya melatih keluarga pasien untuk mengolah makanan yang sesuai untuk pasien kanker, misalnya kayak gitu. Nah, metodenya apa? Metodenya mau konseling atau penyuluhan atau apalah gitu. Terus sasarannya siapa? Sudah oke. Kemudian waktunya kapan? Jadi waktunya misalnya berapa menit ya? 15 atau 20 menit. Medianya apa? Leaflet atau lembar balik atau buku atau apa kek gitu. Materinya apa aja? Baru nanti materinya kalian sampaikan. Makanan dan minuman yang harus dihindari, makanan dan minuman yang dianjurkan. Cara mengolah makanan yang baik untuk pasien kanker. Kemudian apa gitu. Dan evaluasinya gimana? Jadi evaluasi ini biasanya seperti misalnya menanyakan kembali materi yang telah disampaikan dan pasien atau keluarga bisa menjawab. Tuh jadi nggak pakai kayak, ada memang beberapa pakai indikator untuk evaluasi pengetahuan, tetapi kita simple sederhananya itu nanyain kembali, jadi Bu gimana Bu, apa aja Bu tadi yang nggak boleh dimakan? Oh ini Bu, ya ini Kak, ini. Oh kalau yang ngolah yang baik gimana Bu gitu? Oh nggak boleh dipanggang Kak. Oh ya gitu. Berarti ibunya sudah mudeng nih, sudah paham. Tuh. Kemudian dalam monitoring evaluasi kan mungkin kalian diajarkan, mungkin Bu Tia sama Bu Erni, ada dampak terhadap ini, itu kan ya. Tetapi saya mungkin mau tambahkan satu lagi, kalian buat tabel di sana. Jadi kayak ini nih,
Bentar. Jadi tabel evaluasinya kayak gini. Nah, misalnya antropometri, berat badannya diukur 3 sampai 5 atau 5 hari sekali atau 3 hari sekali. Targetnya bertambah 1 kilo gitu misalnya. Atau MUAC-nya 5 hari sekali. Targetnya lebih dari 23,5 gitu. Kemudian biokimianya targetnya normal. Kemudian fisik klinisnya mual muntah, terus bawahnya perut kembung, BAK, BAB gitulah, membaik kayak gitu. Setiap hari tanyakan. Ya, jadi kalian bikin tabel gitu. Jadi bisa dilihat dan kalian ketika nanti di rumah sakit kalau biasa menggunakan ini, kalian tinggal checklist aja. Oh, ini yang sudah tercapai. Oh, ini yang belum tercapai kayak gitu. Oke? Itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Nanti untuk studi kasusnya akan saya sampaikan di Sibda. Seperti biasa, nanti hari Senin saya rasa untuk praktikum melalui Sibda kurang efektif ya. Jadi mungkin minggu depan kita pakai Google Meet aja biar lebih hemat juga teman-teman untuk presentasinya ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Terima kasih Bu.